Istilah pelakor atau perebut laki orang menjadi kata yang tren dan viral beberapa tahun belakangan ini. Julukan ini sendiri muncul seiring fenomena perselingkuhan dalam rumah tangga yang kerap diekspos di media sosial. Kehadiran orang ketiga atau pelakor acap kali menjadi penyebab rusaknya hubungan suami istri. Gak hanya perempuan saja yang bisa menjadi orang ketiga, laki-laki pun punya potensi yang sama besarnya sebagai perusak rumah tangga orang lain. Dalam hal perselingkuhan, tentu saja tak bisa serta-merta menyalahkan pelakor atau orang ketiga, karena faktanya perselingkuhan terdiri dari dua orang. Dilihat dari sisi etika, jelas perilaku ini gak sesuai dengan norma sosial di masyarakat. Apalagi melihatnya dari sisi agama, tentu agama manapun melarang umatnya melakukan perbuatan tersebut. 1. Pentingnya membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Tujuan hidup berumah tangga selain meneruskan garis keturunan adalah mencapai kebahagiaan. Dikutip dari Nu Online, Islam sangat mengedepankan keharmonisan rumah tangga dan menganggap sebagai fondasi penting dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Rasulullah melarang keras siapapun yang melakukan perbuatan mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, bukan bagian dari kami, orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya. HR Abu Dawud. Dari pengertian hadis tersebut jelas Islam menilai buruk perilaku laki-laki yang merebut istri orang. Tak hanya dari pihak laki-laki yang merebut istri orang, Islam juga mengecam perempuan yang melakukan tipu daya untuk merebut suami yang bukan miliknya. 2. Larangan perempuan melakukan tipu daya untuk merebut suami orang lain. Penjelasan Islam mengecam perempuan yang merusak rumah tangga orang lain ada di hadis berikut. Yang artinya, bukan bagian dari pengikut kami, orang yang menipu, melakukan tipu daya dan merusak kepercayaan seorang perempuan atas suaminya, misalnya menyebut keburukan seseorang lelaki di hadapan istrinya, atau menyebut kelebihan lelaki lain di hadapan istri seseorang, atau seorang budak atas tuannya dengan cara apa saja yang merusak hubungan keduanya. Semakna dengan ini adalah upaya yang dilakukan untuk merusak hubungan seorang laki-laki terhadap istrinya, atau merusak hubungan seorang budak perempuan terhadap tuannya. Al-Munziri mengatakan, hadits ini juga diriwayatkan An-Nasai. Lihat Abu Abdirrahman Abadi, Aunul Ma'bud ala Sunan Abi Dawud, Yordan, Baitul Afkar ad-Dauliyah, tanpa catatan tahun, halaman 967. Pengertian hadis di atas jelas bahwa siapapun yang menjadi pihak ketiga dalam rumah tangga orang lain, dianggap bukan bagian dari pengikut Rasulullah dan umat Islam. Apapun alasan yang dikemukakan pelakor atau orang ketiga, tindakannya merusak keharmonisan rumah tangga dan merebut suami orang lain jelas bukan perilaku yang disyariatkan Islam. Orang yang melakukan perselingkuhan atau merebut hak orang lain dianggap bukan bagian dari umat Rasulullah. 3. Tegas melarang perempuan menguasai hak seorang istri yang sah. Islam mengecam keras perempuan yang meminta seorang suami menceraikan istrinya, dengan tujuan merampas hak-hak istri sah tersebut. Nah, dari beberapa pandangan tersebut menegaskan bahwa Islam sangat mengharamkan usaha seseorang untuk merebut hak orang lain. Gak hanya pihak perempuan saja, pihak laki-laki yang menjadi pria idaman lain atau pil dalam rumah tangga orang lain pun dikecam juga perbuatannya. Larangan tersebut beralasan mengingat tujuan pernikahan dalam Islam adalah membangun rumah tangga yang harmonis. Jadi siapapun yang bermaksud merusak atau melakukan aktivitas destruktif, bukan bagian dari ajaran Islam. Sebab, perbuatan tersebut lebih banyak mengandung masalah daripada manfaatnya.